Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam artinya dilakukan setiap hari secara konsisten. Alasan utama kenapa kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam karena struktur ingatan manusia yang begitu terbatas. Ada 3 struktur ingatan manusia. Yang pertama sensory memory. Sensory memory menyimpan informasi lewat indera pendengaran, penglihatan itu kurang lebih beberapa milisecond, nggak sampai 1 detik. Jadi kalau tidak ada pengulangan, dia akan lewat begitu saja. Yang kedua, short term memory. Short term memory daya simpannya bisa 30 menit. Jika terjadi pengulangan dan pengulangan, dia akan tersimpan lebih lama. Yang ketiga, long term memory. Ini daya simpan untuk jangka panjang, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Pengulangan demi pengulangan secara rutin siang dan malam merenungkan Taurat Tuhan akan masuk ke dalam long term memory, daya simpan jangka panjang. Jadi kemanapun kita pergi, firman itu melekat dan tertulis di dalam loh hati kita. Apa untungnya dan apa manfaatnya merenungkan Taurat Tuhan? Yang pertama, keuntungannya adalah keberhasilan dan keberuntungan. Yosua diminta untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam, meneguhkan hatinya agar dia bisa bertindak hati-hati, dan orang yang bertindak hati-hati otomatis bisa meminimalisasi kesalahan, dekat dengan keberuntungan dan keberhasilan. Yang kedua, manfaat dari merenungkan firman Tuhan, memperkuat pondasi iman. Mau datang badai sekuat apapun, ibarat rumah yang dibangun di atas batu yang kuat, karena akarnya kuat, pondasinya di tempat yang tepat, dia akan kuat. Mau datang badai bagaimanapun, dia tidak akan rubuh, dia tetap kokoh berdiri. Yang ketiga, damai sejahteranya, kebahagiaannya akan bergulung-gulung. Seperti sungai yang tidak pernah kering, tidak pernah habis. Bahkan tidak hanya untuk pelaku dari orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu, termasuk juga untuk keturunannya, tetap dalam pemeliharaan Allah. Yang keempat, memegang jaminan kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Satu-satunya yang bisa kita pegang, yang tidak dimakan karat, yang tidak dimakan ngengat, dan tidak bisa dicuri oleh pencuri adalah firman Tuhan. Mari kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan itu menjadi makanan hari-hari yang akan memperkuat kita dan akan mendatangkan kebahagiaan, dan yang akan membentuk habit kita, membentuk karakter kita, membentuk pola pikir kita. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan berdampak pada hidup kita.